Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Janah, mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Matematika. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang anuitas. Nah, pada materi anuitas ini terdapat 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu menentukan besarnya anuitas. Pokok pembahasan yang kedua yaitu menyusun rencana angsuran. Dan pokok pembahasan yang ketiga yaitu menentukan anuitas dengan pembulatan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu menentukan besar anuitas. Apa sih anuitas itu? Anuitas adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang secara periodik dalam jumlah tetap dan dalam jangka waktu yang tetap pula. Jumlah pembayaran anuitas terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama, angsuran pelunasan pinjaman, dan yang kedua yaitu pembayaran bunga. Untuk menentukan besarnya anuitas dapat digunakan rumus A sama dengan IM 1 plus I pangkat N per 1 plus I pangkat N minus 1 dengan keterangannya sebagai berikut, yaitu A merupakan besarnya anuitas, M merupakan besarnya pinjaman, I merupakan suku bunga, dan N merupakan banyaknya anuitas. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua yaitu menyusun rencana angsuran. Untuk menyusun rencana angsuran, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan besar bunga. Untuk menghitung besar bunga menggunakan rumus BN sama dengan I dikali M, di mana BN merupakan besar bunga pada angsuran, I merupakan presentasi bunga, biasanya presentasi bunga dalam satuan persen, dan M merupakan modal atau besar pinjaman ataupun nilai tunai. Setelah menghitung besar bunga, untuk menentukan rencana angsuran, kita juga harus menentukan besar angsuran. Untuk menghitung besar angsuran, yaitu rumusnya AN sama dengan A dikurang BN, di mana keterangannya AN merupakan besar angsuran ke N, A merupakan besar anuitas, dan BN merupakan besar bunga angsuran ke N. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga atau pokok pembahasan yang terakhir, yaitu anuitas dengan pembulatan. Besar anuitas yang dibayarkan atau yang diterima berupa pecahan. Untuk mempermudah atau menyederhanakan pembayaran, biasanya besar anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah. Agar kita lebih mudah untuk memahami anuitas, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu Pak Abu meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Pinjaman harus dilunasi dengan anuitas selama setahun dengan pembayaran tiap triwulan. Suku bunganya 3% per triwulan. Tentukan yang pertama, besar anuitas dengan pembulatan ribuan ke atas. Yang kedua, besarnya pembulatan jika anuitas dibulatkan ribuan ke atas. Yang ketiga, tabel rencana angsuran jika anuitas dibulatkan ribuan ke atas. Yang keempat, angsuran terakhir jika anuitas dibulatkan ribuan ke atas. Yang kelima, pembayaran terakhir jika anuitas dibulatkan ribuan ke atas. Yang keenam, besar anuitas dengan pembulatan ribuan ke bawah. Yang ketujuh, besarnya pembulatan jika anuitas dibulatkan ribuan ke bawah. Yang kedelapan, tabel rencana angsuran jika anuitas dibulatkan ribuan ke bawah.
Yang kesembilan, angsuran terakhir jika anuitas dibulatkan ribuan ke bawah. Dan yang terakhir atau yang ke-10, pembayaran terakhir jika anuitas dibulatkan ribuan ke bawah. Nah, penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan apa yang sudah diketahui pada soal. Yang sudah diketahui pada soal yaitu M sama dengan 10 juta, I sama dengan 3%, N sama dengan 4. Kenapa N-nya sama dengan 4? Sebab angsuran dilakukan setiap triwulan. Jadi N sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Besar anuitas tiap triwulan adalah A sama dengan 0,03 dikali 10 juta 1 plus 0,03 pangkat 4 per 1 plus 0,03 pangkat 4 dikurang 1. A sama dengan 300.000 1,12550,881 per 0,12550,881. Karena besar anuitasnya yaitu 2.690.270,45 dengan pembulatan anuitas ribuan ke atas, maka diperoleh yang A yaitu besar anuitas adalah 2.700.000. Yang B, besar pembulatannya adalah 2.700.000 dikurangin besarnya anuitas sebelum dibulatkan atau 2.690.270,45. Maka besar pembulatan yang diperoleh yaitu sebesar 9.729,55. Dan yang C yaitu untuk membuat tabel rencana angsuran, terlebih dahulu dihitung rencana angsurannya sebagai berikut. Nah, untuk menyusun rencana angsuran, rumusnya yaitu AN sama dengan A minus BN. Dan BN adalah bunga pada angsuran ke N. Maka diperoleh bunga pada akhir triwulan pertama yaitu B1 sama dengan I dikali M. B1 sama dengan 3% dikali 10 juta. B1 atau bunga pada akhir triwulan pertama yaitu 300.000. Selanjutnya, angsuran pertama adalah angsuran pertama rumusnya yaitu A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan 2.700.000 dikurang 300.000. Jadi, besar angsuran pertama yaitu 2.400.000. Untuk pinjaman atau sisa hutang pada akhir triwulan yang kedua adalah M1 sama dengan M dikurangin A1, di mana M1 sama dengan 10 juta dikurang 2.400.000. Sisa hutang pada awal triwulan kedua yaitu 7.600.000. Berikutnya yaitu bunga pada akhir triwulan yang kedua. Dengan rumus B2 sama dengan I dikali M. B2 sama dengan 3% dikali 7.600.000. B2 sama dengan 228.000. Angsuran yang kedua yaitu dengan rumus A2 sama dengan A dikurang B2 sama dengan 2.700.000 dikurangin 228.000 menjadi 2.472. Dengan pinjaman atau sisa hutang pada awal triwulan ketiga adalah M2 sama dengan M dikurang A2, di mana M2 sama dengan 7.600.000 dikurangin 2.472. Jadi, sisa hutang pada awal triwulan yang ketiga yaitu Rp5.128.000. Bunga pada akhir triwulan yang ketiga yaitu dengan rumus B3 sama dengan I dikali M. B3 sama dengan 3% dikali 5.128.000. B3 sama dengan
Rp153.840. Angsuran yang ketiga yaitu rumusnya A3 sama dengan A minus B3 sama dengan 2.700.000 dikurangin Rp153.840. Angsuran ketiga yaitu Rp2.546.160. Jadi, sisa hutang atau pinjaman pada awal triwulan yang keempat yaitu M3 sama dengan M dikurang A3, di mana M3 sama dengan Rp5.128.000 dikurang Rp2.546.160 sama dengan sisa pinjaman hutang pada awal triwulan keempat yaitu Rp2.581.840. Bunga pada akhir triwulan keempat dengan rumus B4 sama dengan I dikali M. B4 sama dengan 3% dikali Rp2.582.840. B4 sama dengan Rp77.455,2. Angsuran yang keempat dengan rumus A4 sama dengan A dikurang B4 sama dengan 2.700.000 dikurang Rp77.455,2. Jadi, angsuran yang keempat yaitu Rp2.622.544,8. Untuk menghitung pinjaman sisa hutang pada akhir triwulan keempat adalah M4 sama dengan M dikurang A4. M4 sama dengan Rp2.581.840 dikurang Rp2.622.544,8. Jadi, pinjaman sisa utang pada akhir triwulan yang keempat yaitu minus Rp40.704,8. Dengan adanya pembulatan ribuan ke atas, ada kelebihan angsuran sebesar Rp40.704,8. Jadi, tabel rencana angsurannya adalah untuk angsuran yang pertama, hutangnya masih 10 juta dengan suku bunga 3%, yaitu suku bunganya 300.000, angsurannya 2.400.000. Jadi, sisa hutang untuk triwulan yang kedua yaitu 7.600.000. Angsuran yang kedua dengan hutang 7.600.000, suku bunganya 228.000, angsuran hutangnya 2.472.000. Jadi, sisa hutang pada akhir triwulan yang ketiga yaitu Rp5.128.000. Angsuran ketiga dengan sisa hutang Rp5.128.000 dengan suku bunga Rp153.840. Jadi, angsuran hutangnya sebesar Rp2.546.160. Sisa hutang pada triwulan yang keempat yaitu Rp2.581.840. Angsuran yang keempat dengan sisa hutang Rp2.581.840, suku bunganya Rp7.745,52. Angsuran hutangnya sebesar Rp2.622.544,8. Jadi, sisa hutangnya Rp40.704,8 atau kelebihan angsuran. Jadi, angsuran terakhirnya adalah sebesar Rp2.622.544,8. Pembayaran terakhirnya adalah angsuran terakhir ditambah bunga terakhir, yaitu Rp2.622.544,8
Rp544,8 ditambah Rp77.455,2. Pembayaran terakhirnya adalah Rp2.700.000. Dengan pembulatan ribuan ke bawah di 10,40. Untuk menentukan bunga pada akhir triwulan yang pertama menggunakan rumus B1 sama dengan I dikali M. B1 sama dengan 3% dikali 10 juta. Jadi, bunga pada akhir triwulan yang pertama yaitu sebesar 300.000. Angsuran pertamanya menggunakan rumus A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan Rp2.690.000 dikurangin Rp300.000 sama dengan Rp2.390.000. Pinjaman sisa hutang pada awal triwulan yang kedua menggunakan rumus M1 sama dengan M dikurang A1. M1 sama dengan 10 juta dikurang Rp2.390.000. Jadi, pinjaman sisa hutang pada awal triwulan kedua yaitu sebesar Rp7.610.000. Bunga pada akhir triwulan yang kedua menggunakan rumus B2 sama dengan I dikali M. B2 sama dengan 3% dikali Rp7.610.000. Jadi, besar bunga pada akhir triwulan kedua yaitu sebesar Rp228.300. Untuk menentukan angsuran yang kedua menggunakan rumus A2 sama dengan A dikurang B2 sama dengan Rp2.690.000 dikurang Rp228.300. Jadi, besar angsuran yang kedua yaitu sebesar Rp2.461.700. Untuk menentukan pinjaman sisa hutang pada awal triwulan yang ketiga adalah dengan rumus M2 sama dengan M dikurang A2. M2 sama dengan Rp7.610.000 dikurang Rp2.461.700. Jadi, besar pinjaman atau sisa hutang pada awal triwulan yang ketiga adalah sebesar Rp5.148.300. Untuk menentukan bunga pada akhir triwulan yang ketiga menggunakan rumus B3 sama dengan I dikali M. B3 sama dengan 3% dikali Rp5.148.300. Jadi, besar bunga pada akhir triwulan yang ketiga yaitu sebesar Rp154.444,90. Untuk menentukan angsuran yang ketiga menggunakan rumus A3 sama dengan A dikurang B3 sama dengan Rp2.690.000 dikurang Rp154.444,90. Jadi, besar angsuran yang ketiga adalah sebesar Rp2.535.551. Untuk menentukan pinjaman sisa hutang pada awal triwulan yang keempat adalah M3 sama dengan M dikurang A3. M3 sama dengan Rp5.148.300 dikurang Rp2.535.551. Jadi, besar pinjaman sisa hutang pada awal triwulan yang keempat yaitu sebesar Rp2.612.749.
Untuk menentukan bunga pada akhir triwulan yang keempat, menggunakan rumus B4 sama dengan I dikali M. B4 sama dengan 3% dikali Rp2.612.749. Jadi, besar bunga pada akhir triwulan yang keempat yaitu sebesar Rp78.382,47. Angsuran keempat adalah menggunakan rumus A4 sama dengan A dikurang B4 sama dengan Rp2.690.000 dikurang Rp78.382,47 sama dengan Rp2.611.617,53. Untuk menentukan pinjaman atau sisa hutang pada akhir triwulan keempat menggunakan rumus M4 sama dengan M dikurang A4. M4 sama dengan Rp2.612.749 dikurang Rp2.611.617,53. Jadi, besar pinjaman sisa hutang pada akhir triwulan yang keempat yaitu sebesar Rp1.131,47. Nah, ini adalah tabel rencana angsuran. Jadi, pada angsuran yang pertama dengan hutang 10 juta, suku bunganya sebesar Rp300.000, angsuran hutangnya sebesar Rp2.390.000. Nah, untuk sisa hutang pada angsuran kedua yaitu sebesar Rp7.610.000. Suku bunganya sebesar Rp288.300. Angsurannya sebesar Rp2.461.700. Jadi sisa angsuran pada hutang yang ketiga yaitu sebesar Rp5.148.300. Suku bunganya sebesar Rp154.449 dengan angsuran hutangnya Rp2.535.551. Jadi sisa hutang pada angsuran yang keempat yaitu sebesar Rp2.612.479. Suku bunganya Rp78.382,42. Angsuran hutangnya sebesar Rp2.611.617,53. Nah, sisa hutangnya yaitu Rp1.131,47. Dengan adanya pembulatan ribuan ke bawah, ada kekurangan angsuran sebesar Rp1.131,47. Jadi angsuran terakhir yaitu A4 ditambah Rp1.131,47 sama dengan Rp2.611.617,53 ditambah Rp1.131,47. Jadi angsuran terakhirnya adalah sebesar Rp2.612.749. Pembayaran terakhirnya adalah angsuran terakhir ditambah bunga terakhir. Rp2.612.749 ditambah Rp78.382,47. Jadi, besar pembayaran terakhir adalah sebesar Rp2.691.131,47. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Silahkan untuk dikerjakan ya teman-teman.